Mbak, saya rekod juga ya. Iya. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo dan teman-teman yang lain. Maaf nggak buka kamera, soalnya panas banget juga backlight. Oke. Sekarang kita bisa mulai ya Romo untuk journey of love-nya ya. Iya. Saya persilakan Romo. Terima kasih Mbak Nova. A'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya Bashiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabatku yang budiman di mana saya berada. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik inayahnya kita dapat kembali bertemu dalam kaji-kaji kita. Mudah-mudahan dengan segala karunia-Nya kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan, diberikan sehat afiat, itu yang paling penting. Di Surabaya lagi wabah batuk pilek apa gitu namanya, udah ada edaran lagi, jadi sosok aware sama kesehatan gitu. Padahal nakut-nakutin doang. Mudah-mudahan dengan pertolongan taufik inayahnya kita mendapatkan, bisa menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kehadirat junjungan manusia agung yang bulan ini Rabiul Awal sudah masuk hari keempat, 8 hari lagi atau seminggu lagi kelahiran beliau, 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan kelahiran di bulan Rabiul Awal, manusia agung kita kecipratan syafaatnya, diberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa bisa keluar dari kegelapan kehidupan menuju kemenangan dalam mengatasi hawa nafsu dan ego dalam setiap perjalanan yang kita lalui. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amin min wahyillah. Terima kasih. Siang hari ini saya ingin berbagi journey of love kita, yaitu pencerahan. Apapun perjalanan yang kita lakukan, sebenarnya itu sudah perjalanan enlightenment sebenarnya. Kalau kita mau menyadarinya gitu. Di mana atau kapan mulainya? Ya saat ini. Di mana? Ya saat sekarang. Di mana saja. Kapan saja gitu. Jadi perjalanan
spiritual yang sering saya sampaikan, akan kita rasakan kalau kita benar-benar niat dalam melakukan perjalanan itu. Uniknya dalam setiap pencerahan bahwa akan terlihat jelas tidaknya serangkaian perjalanan itu, naik turunnya, muncul lenyapnya, gitu kan, itu saling ketergantungan yang sempurna satu sama lain, yang sebenarnya dilambangkan dalam sakinah. Sakinah itu sukun, sukun itu suwung, suwung itu kekosongan, emptiness, gitu. Jadi kalau keakuan sudah lenyap, kalau segala hawa nafsu, jadi banyak orang salah kaprah melakukan perjalanan spiritual, pengen ini, pengen itu, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Nah, kecewa tuh nanti, gitu. Jadi justru perjalanan spiritual itu dilakukan dengan banyak, ya tentunya sedikit demi sedikit ya, melepaskan segala harapan terhadap apapun atau mengharap kepada siapapun kecuali hanya mengharapkan ridho Tuhan. Karena kalau kita banyak ekspektasi yang begitu tinggi, nanti kecewa. Kalau kecewa, berhenti nanti perjalanannya. Kalau kecewa doang, berhenti doang mending. Ada yang kemudian saking kecewanya, kemudian jadi sumpah serapah. Sampai merasakan kegelapan kembali dalam perjalanannya itu. Nah ini hati-hati. Jadi ketika kita memulai perjalanan, di makalah kan sudah saya tuliskan bahwa setiap hamba yang mulai melakukan perjalanan spiritual, dia mengalami satu harus mengalami perasaan meluas, oceanic istilahnya. Karena lautan dalam metafora perjalanan spiritual itu, lautan sebagai simbol penerimaan. Matahari sebagai simbol pemberian. Kemudian gunung sebagai simbol kebersatuan. Nah, jadi perjalanan spiritual kita mulai dengan banyak menerima apapun, ya apapun nih. Jadi baik buruk kita terima, positif negatif kita leburkan untuk mendapatkan holistik, keutuhan. Baru kalau kita sudah tahu keutuhan, kita bisa giving, berlaku seperti matahari. Dia kan memberi setiap pagi, terbit siapa aja yang maksiat, yang taat pada Tuhan, yang niat perjalanan spiritualnya atau tidak, setiap hari mendapatkan pemberian matahari, sinar yang menyejukkan atau sinar yang menghangatkan, sama porsinya. Gitu. Sama porsinya. Jadi memberi dan memberi. Bisa nggak setiap saat kita memberi? Memberi tidak harus uang, memberikan senyuman, memberikan waktu ketika saudara atau teman ingin curhat, kemudian memberikan tenaga, pertolongan berupa tenaga, itu sering disebutkan a shoulder to cry on. Diberikan dirinya sebagai sandaran untuk sahabatnya yang sedang kesusahan. Walaupun yang dibutuhkan boleh jadi materi, gitu kan, uang, tapi ketika kita memberikan waktu, mereka yang berkeluh kesah pada kita, separuh atau sebagian permasalahannya sudah mulai hilang. Dan dia mulai tenang. Kita pun menjadi bertambah kualitas jiwanya, naik kedewasaannya. Karena memberi itu, memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian, memberi kesempatan, gitu kan, atau sekedar mendengarkan,
ngoceh aja, mau marah-marah, kita dengerin aja. Tanpa ada respon, kita dengerin aja dengan senyum-senyum dan sebagainya. Itu pun bagian dari kita berlaku seperti matahari. Itu apapun yang bisa kita berikan, berikan. Tadi saya tanya Mbak Ina, tahu diberi, wah alhamdulillah diberikan informasi dan sebagainya. Terus terlalu banyak karakter ilahi yang memberi dan memberi bisa kita praktekkan dalam laku hidup keseharian. Tidak harus banyak, tidak harus, maksudnya tidak harus bisa ini bisa itu dulu. Aduh, saya belum bisa ngajarin spiritual. Siapa bilang suruh ngajarin spiritual? Apa yang bisa diberikan, berikan. Misalnya setiap pagi saya nggak bisa masak, tapi bisa beli masakan buat orang untuk saya bagi-bagikan. Silakan. Mau seminggu sekali, tiap Jumat. Tadi ini kan Jumat berkah, ngasih sedekah, infak, dan sebagainya. Mau setiap hari orang yang berbeda. Silakan. Apapun yang bisa diberikan, silakan. Saya nggak punya apa-apa, bisanya punya ilmu, saya berikan. Ini. Itu kalau setiap hari kita melakukan praktek memberi, apapun bentuknya, lambat laun kita pandangan batin, ketajaman jiwa, kejernihan pikiran akan muncul. Dan ini praktek laku hidup yang mesti atau kudu, ya orang Betawi bilang, kudu setiap. Mudah bukan? Mudah kan sebenarnya. Kalau apa saja bentuk kebaikan, tidak harus mahal, tidak harus kita harus begini begitu dulu, apa saja. Ya, kalau kita jalan, setengah jalan menyingkirkan, bahasanya kan gitu. Menyingkirkan onak dan duri yang menghalangi saudara kita lain yang berjalan, takutnya kena halangan. Dengan halangan berupa onak dan duri atau batu atau sebagainya. Itu bagian dari pemberian. Gampang sebenarnya. Dengerin aja teman curhat. Lewat telepon, lewat WA, kita nggak respon, harus begini, harus begitu buat mereka, kita dengerin aja. Itu pun berupa giving, pemberian. Setiap saat ketika kita memberi, tak harap kembali, lihat, semuanya akan, universe ini akan mendukung kita dalam hal apapun yang dibutuhkan. Jadi tanpa kita minta, kalau kita sering memberi, universe ini, alam semesta akan memberikan juga. Akan membawa, akan menggiring makhluk hidup, terutama manusia, yang akan memberikan pertolongan atau pemberian kepada kita. Gue pikir lo nggak tahu gue ada gue. Iya nih, siapa di situ? Gitu. Lalu itu ya tadi, dengan menerima sebagai bentuk ini oceanic heart, hatinya menerima, pikirannya jernih gitu. Jadi hatinya, kolbunya meluas, pikirannya jernih, pikirannya terbuka. Jernih kalau nggak terbuka bahaya juga, ya kan. Jadi pikiran harus terbuka. Kalau nggak terbuka, dia bagaikan parasut. Kalau mau selamat, ya dibuka supaya sampai landing dengan selamat di tujuannya. Kemana? Kembali kepada puncak kesadaran. Yang ketiga, dengan simbolnya, metaforanya gunung. Jadi menyatukan kehidupan kita dengan kesadaran tertinggi. Kebersatuan. Makanya dari manapun, ini pasti pada suka trekking. Kemarin minggu lalu ya Pak Adit ya, yang ke mana Baduy kan trekking, itu kan gunung juga tuh daerahnya. Gitu, gunung di Jawa, mana di Banten, Pandeglang. Jadi hal-hal yang membawa kita kepada kesadaran tertinggi yang disimbolkan naik ke tempat yang tinggi, itu pasti akan membawa kita banyak ujian, cobaan, dan rintangan, tapi juga
di waktu yang sama membawa kepada kesejukan. Setiap kita berjalan ke tempat yang tinggi, dari Jakarta ke Bogor saja sudah mulai dingin. Naik lagi ke Cibodas makin dingin. Naik lagi ke puncak, ya pas, makin dingin. Masih di bawah kaki Gunung Salak aja sudah dingin, apalagi sudah sampai ke puncaknya. Jadi dari manapun kita berangkat untuk naik, berjalan naik, climbing, ya, dari barat, timur, utara, selatan, kalau kita benar-benar ingin sampai tujuan, pasti akan sampai. Ya kan? Apapun rintangannya. Jadi dari utara, selatan, timur, barat, dari manapun titik berangkat kita, kalau yang kita tuju puncak gunung yang sama, kalau yang kita tuju adalah kebersatuan kepada Yang Maha Esa, pasti kita akan sampai. Ketemu di puncak sana. Oh, yang dari barat nyampe juga tuh. Padahal aku dari timur. Oh, yang Hindu nyampe juga tuh. Padahal aku dari utara. Buddha misalnya. Gitu kan. Makanya ketika naik, harus dipastikan naik sampai ke puncaknya. Jangan baru di kaki gunung, udah asik nih kita pasang tenda aja deh, udah dingin juga nih, udah sejuk gitu. Jangan, kalau belum sampai ke puncaknya terus naik. Nanggung bahasanya gitu. Jadi berbagai jalan tersedia. Jalan pertama yang saya berikan makalah itu menyatukan hidup dalam kesadaran yang tertinggi. Itu mingling life with meditation, dengan kesadaran tertinggi. Yang kedua, melakukan puja-pujian. Itu sadar bahwa setiap saat kita yang memuji dan yang dipuji tidak pernah berpisah. Itu semalam kalau ikut kajian saya atau dengar rekamannya, belum diupload sih. Kalau kita benar-benar mau melakukan perjalanan spiritual, setiap pagi bangun tidur sama mau tidur tiap malam, itu paling tidak kita melakukan keheningan. Asum tuh mengheningkan penglihatan, pendengaran, ucapan, pernafasan. Artinya sesaat saja 5 sampai maksimal bagi pemula 15 menit. 5 ya udah bagus sih. Itu kita hening dari keramaian. Mau melakukan apa Tuhan terhadap diri kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Itu kita tanyakan. Nanti Tuhan bisikkan. Keheningan diajarkan supaya kita biasa mengkomunikasikan diri kita, dialog kepada Tuhan. Yang selama ini kita seringnya ngomong melulu, tapi kepada manusia atau makhluk Tuhan yang lain. Jadi nggak gampang kalau kita nggak biasa, nggak gampang menangkap suara ilahi atau suara ego atau hawa nafsu. Kalau setiap hari kita membiasakan paling tidak 2 kali, kita akan makin tajam penglihatan batinnya, penglihatan jiwanya, itu kan akan makin terasa. Mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena setiap saat Tuhan akan membisikkan, oh ini suara dia. Kok bisa tahu itu suara dia? Karena sudah terlatih. Suara Tuhan itu lembut. Dan biasanya sekali dia ngomong. Gak berulang-ulang. Kalau kita ngomong sudah berulang-ulang, masih aja gak ngerti. Karena itu tadi, terlalu bising. Terlalu berisik kondisi di luar. Nah, supaya kita mendengar suara lembut ilahi, banyak-banyaklah hening. Semalam juga saya katakan,
The language of God is silentness. Keheningan. Jadi keheningan dilalui, ya diawali dengan itu. Meditasi, tafakkur, refleksi, muhasabah, kontemplasi, apalah namanya. Lalu sampai kepada konklusi. In my bag. Gitu. Jadi yang kedua itu ya, bagaimana kita menyadari yang menyembah dan yang disembah tidak pernah berpisah. Artinya keheningan itu dilakukan ya saat ini. Wow, saya baru bisa hening kalau saya keluar kota, ke desa, ke dusun, cari tempat sepi, gitu, ingin staycation kalau bahasa anak sekarang. Tidak perlu ke sana. Kalau sudah tahu, masuk ke dalam dia. Perjalanan spiritual itu kan bukan keluar, tapi ke dalam. Gitu. Ke dalam diri, itulah di luar ramai, di dalam solitude. Alone with the alone. Gitu. Bahasanya gitu. Jadi dua jalan ini sebagai jalan yang membimbing kita. Satu, kita sadari tidak pernah berpisah dengan yang kita tuju. Kemudian selalu menyatukan antara jasmani dengan jiwa, dengan mind, body, mind, dan spirit, ruh ilahi. Jadi jalan manapun yang kita tempuh, ya agak sulit membayangkan. Kalau dibayangkan, makanya perjalanan spiritual itu bukan teori. Kapan mulainya? Baca dulu, enggak, jalan aja. Kapan ya? Sekarang. Gitu. Enggak mungkin, mungkin saja. Siapa yang bilang enggak mungkin? Tidak harus bersih dulu, tidak harus taubat dulu, harus jadi orang yang rajin sholat dulu, enggak harus. Sambil jalan, sambil memperbaiki apa yang kurang kita tambah, kita perbaiki gitu kan. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dari mana saja kita mau memulai, silahkan. Asalkan kita niatkan perjalanan itu. Itu kan, sampai menemukan kesadaran tertinggi. Jadi kalau sudah melakukan tadi itu, menyatukan kehidupan kita saat ini apa? Senangnya apa? Ngaji kemana? Ngaji kemana aja. Tapi harus sampai kepada berguru langsung kepada Tuhan. Capek kita kalau guru sama manusia. Ujungnya kadang suka membandingkan. Sebenarnya itu nggak boleh. Kalau kita belum mampu melihat bahwa seorang guru yang benar adalah manifestasi perwujudan sang ilahi, belum masih panjang perjalanannya itu. Tapi kalau sudah kita melihat gurunya adalah manifestasi Tuhan, perjalanannya sudah hampir selesai. Sudah sampai, hampir sampai. Gitu. Jadi apapun jalan yang kita tempuh, ujungnya kalau kita meleburkan fenomena yang kita hadapi dalam setiap perjalanan kan banyak sekali. Asam garamnya, pahit lawannya pahit, manisnya kehidupan. Kalau kita terus saja lalui, kita akan menemui kesembuhan, akan menemui kedamaian, dan akan menemui di balik keheningan itu kita mendapatkan kesejukan, kedamaian, dan kesembuhan. Mau sembuh kalau sakit, tenangkan hati dan pikiran. Sakit apa? Sakit fisik itu karena jiwanya terlalu crowded, pikirannya terlalu ribet. Aduh, gimana ya? Saya kalau bangun malam agak susah. Nggak usah malam, pagi aja. Pagi juga susah. Aduh, gimana ya? Tidur aja gitu kan susahnya nih. Ya,
Jadi kalau kita perhatikan dalam setiap perjalanan kita ini, maka dengan kita membawa diri kapan saja kita mengalami pencerahan atau di mana saja, itu sebenarnya hasil disiplin kita masing-masing. Jadi dengan cara kita disiplin, berulang-ulang jiwa di dalam kita diingatkan untuk kembali ke asal, kembali pulang ke rumah kesadaran, kembali pulang kepada Tuhan sebagai asal muasal setiap kejadian, setiap penciptaan. Itu. Jadi dengan adanya dua hal tadi, ya, menyatukan secara totalitas kepada kesadaran tertinggi, yang kedua memberikan kesempatan kepada jiwa untuk terus belajar, ya, maka dia akan menemukan puncak dari pencerahan. Puncak pencerahan akan ketemu kalau kita sudah benar-benar kalau dalam tantra itu kan disebut ajaran apapun yang kita terima, kita ikuti, kita praktekkan, itu tidak menjadi beban. Pacifying itu artinya kita bisa menenteramkan, bisa menenangkan, dan mendamaikan. Sekaligus memperkaya wawasan dan pemahaman. Jadi ciri pencerahan itu ya ada 4. 1, dia menyejukkan, menenteramkan, menenangkan, mendamaikan. Kalau kita ikut kajian, tapi bikin kita was-was, nah itu ada yang salah tuh. Tidak memperkaya wawasan, tidak memperkaya pemahaman, apalagi. Dan kalau kita melakukan perjalanan spiritual atau mengikuti kajian-kajian, tidak menjadikan kita sebagai magnet yang menarik banyak hal-hal yang positif, nah ini juga perlu diperhitungkan kembali. Jangan-jangan ini malah nanti membawa kepada makin jauh, kepada puncak tertinggi kesadaran dan kesatuan, penyatuan kepada Tuhan dan keutuhan. Jadi ada pacifying, ada enriching, ada magnetizing. Nanti kalau benar-benar sudah berjalan di jalan spiritual, ya, mempraktekkan itu, kemana saja kita jalan, terutama nih misalnya kita datang ke rumah makan, ke tempat apa, sepi, tiba-tiba rame. Kalau pas ada kita di situ, kita datang misalnya sendiri, berdua, sepi itu restoran, sepi itu kafe. Nggak lama kita duduk di situ, banyak orang datang. Pesan ini, pesan itu. Nah, itu magnetizing namanya. Menjadi magnet. Dia menarik hal-hal yang sejenis. Hal-hal yang positif, yang mencari sumber positif itu, energi positif itu. Atau yang disebut ya ilahi. Pacifying, enriching, magnetizing, kemudian subjugating. Jadi melakukan apapun, mau menaklukkan siapapun atau apapun, dilakukannya dengan penuh kasih sayang. Rahman dan Rahim dalam bentuknya adalah mencintai siapapun atau apapun dengan nama-namanya. Rahman dan Rahim. Jangan ketinggalan. Jadi lakukan perjalanan spiritual, tujuannya mencintai Allah, menggapai ridhonya, dan diridhoi, dicintai oleh Allah. Jalannya menebarkan Rahman dan Rahim.
Jadi love juga bagian dari nama Allah, Rahman dan Rahim juga nama-namanya yang harus kita praktikkan dalam setiap profesi apapun hidup yang kita lakukan. Kan saya kirim sudah 30 nama-nama Tuhan. Itu kalau dipraktekkan, kemarin ada yang nelpon di grup lain, itu Pak, gila ini, saya baru 2 hari, ini Rahman Rahim luar biasa katanya gitu. Ada aja dibuktikan gitu. Jadi kalau benar-benar mau berjalan, praktekkan, tajalikan, manifestasikan nama-namanya, sifat-sifatnya dalam perilaku hidup kita keseharian, apapun profesi kita masing-masing. Sehingga merasakan betul tuh, adakah memperkaya wawasan dan pemahaman, adakah memberikan kita ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, adakah kita menjadi magnet yang menarik banyak manusia untuk berbuat baik, menginspirasi, mengajak, enggak ngajak sih, karena kita sudah memulai, akhirnya datang aja dari mana-mana. Hanya ini, nanya itu, kayak begitu. Jadi semesta mendukung yang sejenis, pasti akan menarik yang sejenis. Yang positif menarik yang positif. Yang positif menarik yang negatif jadi positif. Gitu. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan kasih sayang tanpa syarat yang disebut mahabbatullah. Jadi marilah 4 hal ini kita praktekkan dalam laku hidup kasih sayang. Dalam laku hidup keseharian maksudnya. Jadi di kemarin mirip-mirip, semalam juga saya sebutkan. Hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, ajaran Tantra ini. Kalau Ibnu Arabi, Islam berarti datang belakangan, Tantra kan masuk ajaran Buddhisme. Gitu. Nah, lebih dahulu bisa jadi itu kepanjangan dari ajaran sebelumnya. Cuma istilahnya namanya beda, maksudnya sama. Uzlah yang disebut seclusion, hunger atau yang disebut alju itu, kemudian apa namanya lagi, melakukan silentness, hampir mirip dengan ini semua. Jadi apabila itu kita lakukan, maka yang tadinya emosinya muncak, amarahnya tinggi, lama-lama tensinya makin turun, makin turun, makin turun. Gitu. Jadi jangan ketika tensi tinggi diikuti. Itu ibarat apa namanya, pom bensin disiram, dilempar dengan pom bensin kan mudah terbakar. Api dilemparin api, makin besar apinya. Gitu. Jadi kalau ada api, kita siram dengan air. Dengan jiwa-jiwa yang menyejukkan. Kalau jiwa sudah naik ke alam yang tinggi, maka dia sudah mulai dewasa. Dewasa. Sudah mulai kenal kepada Tuhan, Sa itu cahaya. Dewa itu Tuhan. Tuhan Sang Maha Cahaya. Nur ala nurin. Itulah yang mau kita tuju. Dalam semua tradisi agama. Di sini saya mengutip Tantra. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya stop di situ dulu sementara. Silakan yang bertanya, mau sharing pengalaman, monggo. Jadi Romo kan bilang ini, Romo yang apa? Ya. Magnet itu. Ya. Saya sering sih sama teman-teman tuh ya. Kan sepi, tiba-tiba kok ramai ya, tadi perasaan sepi gitu ya. Juga gitu. Enggak cuma sekali 2 kali gitu, sering. Yes, setiap saat. Itu bukan kebetulan loh. Itu begitu, sunatullahnya begitu. Apalagi
Jangankan semua, kita berempat nih, orang-orang yang sudah khusyuk, baru berniat di jalan spiritual gitu, belum terlalu mendalam, itu udah pengaruh. Karena vibrasinya selalu satu sama lain ingin mengeluarkan aura energi positif. Di mana aja vibrasi yang positif, yang menyenangkan. Nah itu mengundang tuh. Itu di mana saja, kapan saja, ke toilet aja begitu. Coba. Yang kosong Pak kita datang, oh jadi banyak yang ke toilet. Bukan karena pas keluar dari bioskop semua orang pengen kencing ya, bukan. Bukan gitu. Itu sering kalau makan itu. Yes, itu. Satu saja, misalnya berempat. Sepi enak gitu kan, loh kok ramai. Ramai-ramai. Saya selalu begitu, kalau nggak pengen ketemu. Gitu kan, kita cari tempat yang buat enak ngobrol, berarti cari yang mojok, sepi dikit. Lu ngomong begitu, kagak bakalan. Kalau ada kita pasti jadi rame. Itu kecuali kita booking. Kita bilang gitu. Sampai begitu. Dan itu satu orang di situ misalnya berempat itu akan efeknya luar biasa, apalagi empat-empatnya. Itu magnetizing namanya, jiwanya attract pada jiwa-jiwa yang sama. Itu. Kata Mbak Yati betul. Mbak Yati ya. Yeah. Apalagi saya nggak ngebayangin kalau satu misalnya kita di sini gitu kan, kemana gitu, tempat kosong gitu kan, kita 31 orang di sini, kalau kita kan beda-beda nih, tapi semuanya insya Allah pada sudah mulai berjalan, niat di jalan spiritual, itu efeknya luar biasa loh, vibrasinya, energinya gitu. Terus misalnya kita kumpulkan gitu energi kolektif, oh kalau bisa ngelihat itu lompat-lompat itu jiwa-jiwa yang gerah, yang gelisah, yang ingin seperti kita. Itu kita ke toko benar gitu. Saya kalau di toko juga gitu juga. Pokoknya kalau masih ya kalau ke toko ya nanti itu misalnya gitu. Ya, kayak ke daerah gitu kan beli batik misalnya gitu ya. Betul. Gitu kan. Berarti banyak grup datang. Ya, Roma, ya. Ini kok jadi orang datang jadi nggak konsen milihnya. Iya Roma benar. Ya, itu harus diperhati. Itu tanda loh itu bahwa kita sudah berarti sudah benar jalan kita. Bukan untuk sombong-sombong, buat muhasabah, menghitung-hitung diri. Oh berarti udah begini. Apalagi yang kita tingkatkan gitu. Itu gimana aja. Makanya ketika kita di rumah sering begitu melakukan meditasi, mi'raj, kontemplasi, jangan heran banyak binatang pada datang. Iya. Gitu. Karena mereka pengen mendapatkan pancaran cahaya. Jangan dimatiin tuh tikus. Dikasih kacun. Usir aja ya, disuruh pergi. Iya. Jangan. Ini saya di rumah. Entah kenapa tiba-tiba datang kucing hitam. Iya, sama saja. Udah berapa tahun waktu itu? Ada 3 tahun. Terus ngilang. Ya balik lagi gitu. Kayak gitu. Jadi semua itu ada aja yang datang itu. Kucing kan casingnya aja ya Romo ya. Yes, karena mereka dalam tubuh yang lain ingin jumpa dengan Sang Maha Cahaya. Nggak bisa pakai tubuh yang lain, harus pakai tubuh manusia. Nah kalau tubuh manusia penghuni rumah itu sudah menjadi, apalagi sudah menjadi makhluk cahaya dalamnya, oh itu diincar itu oleh makhluk apapun. Termasuk oleh jin-jin itu. Yang yang sedang berkeliaran gitu, gentayangan. Itu. Kalau ngelihat, kita ketawa aja, kalau mau. Iya, itu. Nggak usah ngelihat, kan terasa ini kita, vibrasinya kan terasa.
Gitu. Yang tadinya coba di tempat apa gitu, misal di rumah jarang kita tengok ruangan itu, tiba-tiba kita sering pakai sholat saja, nggak usah meditasi, sholat saja, baca Quran di situ, lama-lama netralisir tuh ruangan, lama-lama udah kalau ruang kosong nggak akan ada semut. Tapi kalau sudah ada yang ngisi, sudah mulai hidup ruangan itu, pasti tiba-tiba ada semut, ada apa, ada kecoa. Karena sudah hidup vibrasinya. Makanya tembok ini bicara, lantai ini bicara. Maksudnya ada nyawanya. Nah, kalau bicara kabur kita. Mbak Dini tanya dong apa Maromo. Mbak Dini, silahkan yang lain, monggo. Monggo. Benar, saya ngerasain tuh. Kita di toko atau kita datang ke toko orang yang tadinya sepi, di mana aja, mau restoran, toko material, kafe, apa aja tuh. Pasti jadi rame. Di kaki 5 itu beli misalnya nasi goreng pinggir jalan, tadinya sepi jadi rame dan sebagainya. Bisa unmute Mbak Dini? Nggak bisa. Udah. Nah, ya. Tadi kalau bicara tentang yang sudah punya vibrasi frekuensinya yang sudah tinggi gitu Romo. Nah, bagaimana kalau terbaliknya? Umpamanya masuk toko tetap aja sepi itu orang gitu loh. Malah kita mencium bau yang kurang sedap umpamanya. Atau masuk ke ruangan apa ada energi yang negatif gitu rasanya, Romo. Itu seperti apa itu? Ya, biasanya yang paling sering kita alami kan tempat kosong aja. Misalnya kemana gitu kan. Nah, kita masuk tuh, misalnya ke villa. Nah, villa itu jarang ditempatin. Misalnya 6 bulan, tidak ada yang nempatin gitu. Kita masuk, bulu kuduk kita bangun, gitu kan. Nah itu tanda tuh, wah ini berarti lama nih nggak ditempatin. Vibrasinya nggak hidup karena nggak banyak orang tinggal di sini setiap harinya. Kosong ini. Tanya saja, pasti itu kosongnya lama. Kalau kita masuk ruangan dimanapun, termasuk di rumah. Kalau rumah punya gudang, ya dari sebulan sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dikosongin, lalu kita masuk, itu vibrasinya lain. Terus bagaimana menetralisirnya? Ya harus kita membaca sesuatu. Itu membaca ini dalam artian kita mengkoneksikan diri kita kepada yang maha tinggi. Itu supaya makhluk yang rendah itu tidak mengganggu. Gitu. Kalau tempat sudah nggak enak, biasanya kita nggak betah. Emang. Sih? Ya, satu, asik nih. Gitu. Karena satu saat, halo, ya? Iya, karena satu saat saya dan teman-teman tuh ada di Jogja, di daerah yang menurut kita emang tidak ada energi positifnya. Kemudian ada anak kecil datang. Dia dari depan pintu aja itu mukanya udah cemberut. Mereka tuh dikasih kamar. Lalu masuk ke dalam kamar, orang tuanya pikir dia masih nggak suka dengan suasana karena banyak orang tua. Kemudian masuk kamar makin menjerit, makin minta pulang gitu loh Romo. Iya, betul. Kayak gitu. Itu saya pernah itu bawa waktu anak saya masih kecil ya gitu. Nggak betah bawaan padahal rame tempatnya itu. Ya udah, berarti dia ngeliat sesuatu kan, kita pindah, kita pindah. Daripada di situ pulang kan, keluar dari tempat itu. Karena kalau diterusin nanti makin kenceng jadi ganggu yang lain, ya kan? Pikirnya gitu. Apalagi anak kecil kan dia sensitif biasanya, kalau masih kecil gitu.
dia nggak bisa cerita, tapi ketika tersingkap, bawaannya dia nangis. Oh, pulang, nggak mau di sini gitu. Tapi dia nggak bisa cerita, tidak bisa mendefinisikan apa yang dia lihat. Ya. Padahal menurut kita tempatnya bagus gitu. Yes. Itulah kenapa ketika kita datang ke satu tempat baru, diam dulu sebentar, berdoa. Bahasanya itu begitu, berdoa itu mengajak energi yang di situ, ya dikolektifkan energi supaya netral, supaya nggak ganggu kedatangan kita dan tidak mengganggu kita kalau bawa rombongan. Kalau kita bisa, kita kolektifkan dulu tuh apa yang ada di situ. Mau ke hotel juga gitu. Ini masuk ke anunya, wah, belum nyampe, ini belum parkir, baru masuk pintu halaman hotel, kita diam dulu. Gitu. Apakah ini gitu. Jadi dinetralisir bahasanya gitu. Dengan apa? Dengan energi positif yang kita punya, kita maksimalkan. Gitu. Terima kasih Romo. Ya. Iya, pengalaman saya juga pernah tuh, anak saya masih kecil Romo, di Ambarukmo Jogja itu loh Romo. Wah, jejeritan deh kayak Yang royal apa yang biasa? Emang ada yang royal yang mana? Yang royal hotel maksudnya kan? Iya, hotel. Ada Ambarukmo, ada royal Ambarukmo. Ada 2. Oh, atau yang lama aja, paling lama itu apa? Ya mungkin itu sekarang jadi royal. Itu apalagi kalau tidur yang kamar bekas 13 selir Raja Jogja. Iya. Beneran. Saya pernah disuruh milih. Gitu kan, lu mau bayar berapa? Saya bilang gitu. Salah satu. Jadi 13 itu dikosong itu. Dulu ditempatin oleh 13 orang selir Raja Jogja. Baru tahu. Nah, belum tahu kan? Itu. Saya pernah suruh milih itu. Pak semua di mana? Ini bekas yang ini, namanya yang ini, selirnya ini. Oh gitu ya. Yang paling spiritualnya oke yang mana? Saya gituin gitu kan. Di sini nomor 7 sama nomor 9 katanya. Beneran nih, gitu kan. Terus Romo nomor berapa? Didatengin. Bukan, iya, jadinya nggak bisa tidur. Jadinya meditasi. Ditemanin. Iya, dia kesenangan. Iya. Beneran gitu. Ditulis, makanya 13 kamar itu nggak dipakai. Dikosongin. Nggak boleh dipakai, kecuali orang-orang yang paham. Makanya saya minta waktu itu karena tamunya khusus, terus saya dibawa sama asisten Menkobuwono 10 itu. Ya, bilang, Pak Yusuf mau tidur yang mana? Ini diceritakan dulu. Iya, saya udah dengar gitu. Yang ini begini. Yang paling yang mana ini? Saya pengen ngerasain gitu kan. Alhamdulillah tuh. Nggak capek juga, besok pagi jam 5 aku sudah bangun karena mau jogging 5 kilo di Kulon Progo. Waktu itu Pak Hasto, bupatinya. Pak Hasto sekarang kan jadi kepala BKKBN kalau nggak salah. Saya cerita ke Pak Hasto itu, Pak Yusuf kamar berapa di Royal? Dia selalu nanya, kan lucu baru kenal, nah, kamar berapa Pak Yusuf? 7 sama 9 saya tawarin, saya mintain nomor 7 gitu. Wah, itu luar biasa itu kalau di situ kuat gitu kan. Kalau nggak kuat, tanya, rasa ketakutannya membuncah. Jadi akhirnya pindah, nggak betah. Kalau kita sevibrasi, makin kencang. Makin recharge jadinya gitu. Makin ngecas, makin full. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol, jam 11:30 saya tidur ke kamar itu, terus paling 2-3 jam, jam 4:30 sudah siap-siap. Gitu. Berasa, awalnya datangnya berasa. Terus diajari juga, Pak Yusuf kalau cara Jawa begini, ya nggak apa-apa, sama lah dengan cara Islam. Gitu. Bahasanya doang beda. Seperti itu.
Jadi ini buat kita kemanapun, dimanapun memasuki wilayah baru, entah tempat, ruangan, tanah kosong, tanah lapang, tanah di isinya. Kalau kita baru menginjakkan kaki di sana, diam dulu, jangan main buru-buru aja, jangan tergesa-gesa. Gitu. Dari jauh, itu ibaratnya kalau kita mau ke Madinah nih, 5 kilo udah berasa tuh. Energi Nur Muhammad Madinah yang penuh dengan pancaran cahaya ilahi itu. Sudah narik, sudah magnetizing. Sudah magnetize, sudah narik-narik kita. Itu. Kalau mau umroh, mau haji, kalau mau ke Madinah, tarikannya lebih kuat daripada kita ke Mekah. Sebenarnya, kalau kita bisa merasakan itu. Gitu. Nah itu karena itu, magnetizing itu. Energinya luar biasa. Karena di situ Nabi dimakamkan. Pancaran cahayanya dia menarik siapapun yang ada cahaya dalam dirinya. Apalagi sudah semua, sudah menjadi makhluk cahaya. Baru setengah-setengah saja sudah ketarik itu. Saya selalu tanya tuh yang umroh sama saya, gimana tadi ke Mekah sama Madinah? Rasanya beda kan? Iya, enak di mana? Semuanya pasti bilang enak di Madinah. Orang-orang yang lebih sopan, enggak ngomong pakai yang kasar, pakai bahasa Arabnya Arab yang masih halus lah, bukan yang kasar. Benar-benar itu energinya. Yes. Makanya apalagi kalau kita sudah memasuki itu, udah kita terus saja mantra itu atau wiridannya itu kita baca terus. Om Santi Santi Om. Kalau Hindu, ya kan gitu. Kalau Islam, ya apa aja, Subhanallah, Alhamdulillah, apa aja yang baca. Ilaha illallah, Allahu Akbar, wala. Ya. Saya mengalami dulu waktu haji itu, Romo. Habis melempar jumrah itu kan kita harus ke Mekah. Mekah, ya. Itu jauh sekali kan. Terus kita tuh harus jalan kaki. Yes. Sepertiga perjalanan itu kaki saya sudah nggak bisa digerakkan. Yes. Sudah teman-teman tuh udah nyari orang pakai kursi roda. Kursi roda, ya. Terus salah satu dari teman saya tuh nggak usah, coba dulu, dia bawa air zam-zam, oleskan ke kaki kamu gitu. Itu saya sampai tidak sadar udah nyampe aja di Mekah. Kayak gitu. Di Ka'bah. Sampai 7 keliling Ka'bah itu saya udah lupa bahwa saya tadi itu nggak bisa jalan. Hebatnya memang energinya. Jadi ada hal kapan kita bisa berlogika, ya kan? Ada hal ketika begitu, kok bisa? Ya bisa lah. Tuhan gitu kan. Ya. Kalau yang udah nggak mungkin, memang itu wilayah Tuhan. Ya kan? Sama yang pernah saya ceritakan. Bapaknya dilarang lah mau naik ke Gua Hiro. Umurnya sudah 75 tahun. Anaknya semua rata-rata di bawah 50 tahun. Nggak bakalan nyampe, Pak, nanti nyusahin kita gitu. Sombong kan berarti anaknya, apakah karena merasa muda gitu, jadi ngelihat fisiknya umurnya sudah tua, tapi semangatnya dengan keyakinannya dia bisa, malah bapaknya duluan yang nyampe, anaknya celaka, jatuh kemudian berdarah. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi bukan masalah air zam-zamnya yang bisa membuat kita jalan, tapi kesadaran bahwa Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu. Itu yang dipercaya oleh teman ibu sebenarnya, makanya jadi terbukti kan. Itu. Memang, Masya Allah. Terus kalau ada juga perjalanan spiritual ke Santiago.
Di Prancis ya, di Spanyol. Spanyol. Dari perbatasan Prancis sampai ke Spanyol. Jalan kaki itu. Dari tahun ke tahun, udah ratusan tahun. Banyak banget yang melakukan itu. Dan rata-rata orang tua. Kuat tuh. Mereka napak tilas perjalanan salah satu santo. Kemarin teman saya kuliah itu, Mbak Marini kalau nggak salah. Dia ke sana rupanya, udah muslim. Ya pengen tahu aja bener ya sih apa kata teman-teman yang lain. Energinya makin dekat ke lokasi makam si santo itu makin berasa kita semangat gitu. Dia ngelihat yang tua aja semangat, masa gua nggak semangat katanya gitu. Jalan kaki itu. Terus nginepnya di mana saya tanya gitu. Ya biasa makanya bawa tenda. Kalau capek ada penginapan, ada kalau pas sudah sampai kota ada penginapan. Kalau tengah jalan kita mal, ya dirikan tenda. Nah mereka yang Katolik katanya membaca kalau kita gitu wasilahnya kirim Al-Fatihah kepada si almarhum santo itu. Jadi nggak berasa dingin, nggak berasa apa gitu. Ada aja kemudahan-kemudahan yang jalan dikasih kue, dikasih buah. Gitu. Ini teman saya baru pulang. Dia seumuran dengan saya. Dia ikut rombongan orang Jepang sama Korea yang Katolik ya. Sama ada 10 orang tuh sama orang dari Italia, sama dari Prancis, lebih 10. Dari Indonesia dia doang. Kayaknya kita harus melakukan perjalanan spiritual itu deh, Rom. Iya, napak tilas. Makanya salah satunya napak tilas perjalanan Nabi berhalwat di Gua Hiro. Iya kan? Saya pernah nawarin, lu mau berjalan dari Mekah ke Gua Hiro atau mau kita sewa bus atau sewa mobil sampai ke kaki gunung Gua Jabal Nur. Nanti di situ mobil berhenti, di situ kita mulai berjalan sampai ke Gua Hiro. Kurang lebih 3 jam naiknya. Jalannya malam, mulai jam 12 sampai nanti jelang subuh. Jadi pas subuh, udah kita subuhan di sana, udah enak. Gitu. Kenapa malam? Karena satu supaya nggak terlalu panas. Iya, lebih dingin. Kedua, tidak terlalu banyak orang. Tapi banyak orang juga ternyata. Banyak yang ambil jalan malam juga. Dari ujung sana, ujung sana. Iya. Dari barat, dari timur, utara, selatan. Banyak juga. Gitu. Orang Indonesia paling sedikit naik ke atas sana. Padahal jamaah Indonesia paling banyak. Heran juga saya. Apa karena travelnya nggak mengagendakan. Padahal itu salah satu napak tilas yang paling luar biasa energinya ya. Salah satunya di situ. Susah payah. Sepertinya emang dari dari travelnya tuh. Ya, nggak mau susah. Saya juga, dari waktu saya ke sana juga tidak ada yang menyarankan pun. Gitu. Iya. Kalau kita informasikan siapa yang mau naik, tunjuk tangan, ada berapa orang, biar nanti kita siapkan mau sewa mobil atau mobil, kan mereka mobil yang kayak jeep gitu kan, kayak Fortuner, Land Cruiser gitu. Kalau semuanya berarti harus sewa bus, kayak gitu. Itu luar biasa itu. Gitu. Jadi berasa kita dibawa ke masa lalu ketika Khadijah membawa perbekalan ransum istilahnya, makanan, minuman malam-malam untuk suaminya yang sedang berhalwat di Gua Hiro. Khadijah, seorang perempuan. Kalau siang-siang nggak mungkin, pasti dikejar sama orang kafir, dibunuh bahkan. Jadi malam-malam sembunyi-sembunyi, bayangkan, nggak pakai lampu. Nah, kita malam-malam pakai HP. Bisa itu, senternya HP. Naik ke atas. Zaman sekarang, nggak apa-apa juga. Di atas sudah ada yang jualan, orang Afghanistan biasanya. Mau minum dingin, mau makan Indomie ada.
sudah ada kemudahan. Paling tidak kita merasakan suka dukanya naik turun ke Gua Hira itu, Jabal Nur. Itu perjalanan keluar. Perjalanan ke dalam diri harus juga ketemu gunung cahaya. Jabal Nur itu gunung cahaya. Syariatnya ada di Mekah itu. Gunung Jabal Uhud, Jabal Nur atau Jabal Uhud namanya. Gunung cahaya yang sebenarnya ada dalam diri. Itu lebih susah. Itu. Silakan yang lain mau bertanya. Ya, yang lain monggo. Mbak Tina lagi di mana nih? Jadi apapun yang kita lakukan, mau meditasi, mau yoga, mau kontemplasi, mau tafakur, mau apalah bahasanya gitu kan, itu semuanya mengajak kita, menggiring kita untuk yang tadinya terlalu terpinggirkan, mulai ke jalan tengah. Sebenarnya itu. Kita dibawa kembali ke jalan tengah. Jalan yang menyelamatkan sebenarnya. Di tengah supaya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Maksudnya itu. Nah, bagaimana supaya bisa ajak kita di jalan tengah? Belajarlah mulai saat ini. Mulailah saat ini kalau belum. Memandang segala fenomena kehidupan yang kita hadapi dengan sorot mata yang penuh dengan kesejukan. Tanpa penghakiman, tanpa penghukuman. Itu yang pertama harus dilakukan. Makanya saya jelaskan itu waktu naik ke Gua Hira itu. Ini jalan spiritual loh yang dilakukan Nabi, uzlah, halwat, tahannuts di Gua Hira. Bayangkan, 4 hari dia berhalwat, turun lagi, tapi setiap malam istrinya membawa makanan. Karena kalau dibawa buat 4 malam takut basi atau apa. Begitu setianya, begitu sayangnya Khadijah kepada suaminya ini. Jadi itu kalau kita nggak niat itu pasti celaka. Yang tadi saya bilang anaknya ini merasa kasihan. Satu sisi kasihan melihat bapaknya sudah tua, sudah bungkuk, pakai tongkat gitu kan. Udah gitu pengen naik gunung. Siapa yang mau nandu kan gitu, kita aja susah. Gitu. Tapi karena semangat bisa kok, pelan-pelan. Gak ada yang mau nolongin gak apa-apa. Aku mati di sini juga gua rela. Sampai begitu bapaknya. Anaknya tetap pas kejadian akhirnya tuh kan. Jangan asal kita ngomong. Jangan menghakimi dan menghukumi. Umur boleh tua, tapi ketika semangat bersama Allah dia bisa doanya. Dia nyampe duluan dibanding kita yang muda-muda. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit duduk dulu sebentar, ngelihat ke atas, aduh masih jauh. Oh, dia terus saja jalan pakai tongkat. Saya ingat benar tuh, saya kalau yang terharu ya. Itu jadi pesan Tuhan, jangan mudah menghakimi siapapun dan jangan mudah menghukum. Gak bakalan bisa, udah tua mah jangan. Belum tentu. Yang ada yang muda, yang teler duluan. Itu pertama yang harus kita lakukan supaya tetap bisa berada di jalan tengah saat ini bersama Tuhan. Yang kedua, ya, jadi kita langit itu kan selalu biru. Jadi kalau ada awan hitam dan kelabu, biarkan saja. Jadi melampaui dualitas, gagal sukses, yang penting dicoba, dijalankan. Sampai mana kalau sepertiga
seperempat perjalanan harus istirahat, istirahat, jangan maksa. Kalau seperempat perjalanan masih kuat, mau naik terus, silakan sampai setengah perjalanan, bahkan sampai 3/4 perjalanan. Jadi gagal, sukses, semuanya itu bagian yang harus kita lewati. Karena itu bukan kita. Itu bagaikan awan-awan di langit sana gitu kan. Kita ini langit. Langit itu selalu biru. Jangan kita mengidentifikasi sebagai hitam atau abu-abu gitu. Yang ketiga, yang harus kita lakukan sebagai jalan untuk selalu berada di jalan tengah, siapa saja yang kita harus memahami bahwa setiap fenomena kejadian keseharian, terutama yang nggak enak, ya, itu sebenarnya cara Tuhan membawa kita ke tempat yang dicita-citakan. Bahasanya, kegelapan kehidupan, penderitaan kehidupan yang kita alami, sebenarnya itu bukan musuh. Bukan musuh cahaya ilahi yang mau kita tuju. Tapi sebenarnya itu semua yang membawa kita kekuatan. Makin kuat karena ditempa kan. Dia gagal, dia bangkit. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangun lagi. Nah itu lama-lama akan menguatkan kita. Jadi kegelapan, penderitaan itu akan menguatkan kita untuk sampai kepada cahaya yang memancar lebih terang. Semakin gelap, semakin terang cahaya itu nantinya. Ujian yang datang biasanya sudah hilang kesabaran kita. Jadi ketika sudah mau mulai hilang kesabaran kita, itu tanda-tanda mau selesai. Ujian, penderitaan, cobaan, dan sebagainya. Jangan malah, aduh udah sampai kapan? Udah hampir give up, give up beneran, selesai. Nggak dapat itu. Tapi kalau sudah di ujung tanduk, dia terus melangkah, itu akan mendapatkan cahaya terang, kebahagiaan, keberuntungan, dan ketenangan. Jadi 3 hal itu kalau digabung menjadi satu akan membawa, menjadikan bekal mendalam di dalam perjalanan kita. Dari manapun kita berjalan, dimanapun kita berada, itu yang akan membawa kedalaman, keutuhan, dan kesadaran. Itu selalu dibersamai oleh dia. Gitu. Ada lagi yang mau sharing? Ciri perjalanan itu perjalanan spiritual, salah satunya yang paling gampang. Misalnya kita ke kota mana yang belum pernah, kemudian ada sesuatu yang ikonik yang membuat kita, wah keren banget, wah indah banget. Ngucap begitu, baik dilontarkan mau dalam hati kekaguman itu jalan spiritual sebenarnya. Walaupun tujuannya mau ngapain, liburan, kemana, ke Eropa. Ngapain? Ya nemenin suami, nemenin keluarga, ngantar anak, kuliah di sana misalnya, gitu kan. Lalu kita mengagumi, nah, kekaguman itu kan dari dia. Karena ada sifat ilah. Ilah itu kan artinya mempesona. Takjub. Muncul, wah keren banget gedungnya.
Wah, jembatannya, wah, melihat jembatan aja norak kita. Pokoknya kalau udah norak, nah itu. Kayak begitu tuh kalau udah melihat, oh, apalagi kalau datang ke Italia ya, Roma yang terkenal dengan the living history gitu, sejarah yang hidup, berasa ribuan tahun itu berasa sekarang gitu, kayak time tunnel kita gitu. Kalau berada di sana itu, ya sama juga sih. Kalau kita ada di Borobudur, itu kan takjubnya nggak kelar-kelar itu. Mengaguminya tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Kok bisa ini tembok bisa kayak ukir-ukir begini? Iya, betul. Nggak pakai semen, ya kan? Gereja begitu, gimana ceritanya gitu kan? Kayak gitu. Bangunan masjid, bangunan gereja, kuil, vihara, candi, ya nggak selesai-selesai gitu. Kok bisa makanan sederhana ini enak? Ya kan? Itu karena suasananya membuat nyaman. Itu kenyamanan, kesejukan, kelembutan, keindahan, itu kan dia. Jadi tidak ada perjalanan yang bukan perjalanan spiritual sebenarnya. Kalau kita sadar. Jalan di Jogja, jalan di Kota Tua Semarang, pasti terkagum-kagum. Jalan di kota Jakarta, wah gila. Itu. Nggak tahu di Jakarta ada nggak yang pernah saya tanya itu, bersukaria. Jadi wisata tempat-tempat bersejarah yang ikonik di Jakarta. Kota tua itu. Iya, iya, tidak hanya di Kota Tua, mulai dari pokoknya misalnya sekitaran Blok M itu banyak juga loh tempat apa. Terus ke sekitaran Sudirman, Tamrin, Tanah Abang, dekat-dekat itu. Saya pernah masuk di Milan, Iya. Duomo itu. Iya, apalagi. Gerejanya. Apalagi. Itu saya cuman mengagumi, Masya Allah gitu. Iya, jadi begitu. Saya ini terucap gitu. Ketika terucap begitu, itu saya sampai lupa foto sebenarnya kalau kayak begitu biasanya. Iya, bener. Penting foto itu. Udah sampai di luar baru ingat foto. Ingat, oh ya belum foto, sampai begitu. Ya. Pasti itu kita ngalamin kayak begitu. Nah itu ciri orang yang sudah mulai hidup spiritualnya. Bukan sudah, oh indah ya udah gitu doang, tapi oh gila. Ya. Pokoknya Masya Allah, atau oh gila banget. Oh, ya. Kopi, nah gitu. Merinding gitu. Yes, habis ekspresi kita gitu kan, nggak habis-habis gitu loh, mengagumi. Karena itu dia semua. Sebenarnya kalau kita sadar. Itu. Jadi fitrah manusia itu ya dari yang maha indah, Allah maha indah dan menyukai keindahan. Jadi apapun yang kelihatan indah, yang dia bukan tidak temukan di kota besar, agak sulit merasakan itu, ya kan? Karena sudah terlalu hiruk pikuk lah gitu kan. Bisa, cuma butuh waktu lebih lama gitu untuk melakukan itu. Makanya penting jalan ke satu wilayah itu, kalau kita tidak dibimbing oleh guide, oleh tour guide, kita pelajari dulu gitu loh. Oh ini apa. Jadi akan kita kebawa dengan vibrasi lingkungan tempat tersebut gitu. Itu pasti banyak tuh ngalamin berbagai, Pak. Gitu. Naik sepeda kayak Mbak Ina tadi kan, pasti nggak habis-habis pasti syukurnya itu. Di Jakarta begini, di Jawa Timur begini, Jawa Barat begini, Jawa Tengah begini, Sulawesi begini, Kalimantan gila banget. Pasti pengen keliling Indonesia. Udah ngeliat kayak begitu, pantainya, sawahnya, hutannya.
nggak habis-habis. Lautnya apalagi, aduh. Sayangnya kita pinggir laut kita belum dibikin kayak banyak di Amerika kan. Ada trek khusus sepeda gitu. Nggak tahu Mandalika ada kali ya. Agak jauh cuman. Gitu. Kalau semua wisata pantai ada trek sepeda, kayak di Hawaii gitu misalnya atau di Florida gitu, itu apa namanya pasti ini apa mengundang takjub-takjub. Dari situ mengundang banyak wisata, dari situ mengundang banyak pemasukan buat negara, kan gitu. Kemana saja naik gunung, karena fitrah manusia itu menyukai keindahan, apapun bentuknya, sekecil apapun. Oh benar katanya, benar banget Romo. Senangnya nggak habis-habis gitu. Senangnya nggak habis-habis. Apalagi sharing dong Mbak Ina. Iya, apalagi grup gitu. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Adit? Sharing Sharing nanti biar bikin yang paling berkesan apa? Pengalamannya cuma sepedaan aja. Ya. Yang paling tapi sepanjang jalan Kak, kalau yang belum pernah tuh pasti ya Allah, aduh bagus banget, indah banget gitu. Iya, Jadi, iya. Itu kan ungkapan syukur sebenarnya, di ungkapan Mandalika takjub. bagus banget, di Mandalika Iya. juga takjub banget. Cuma sayangnya itu fasilitas untuk pesepeda belum. Yes, makanya itu yang harus belum jadi prioritas. Padahal kalau gitu kan jadi memperpanjang masa tinggal wisatawan, ya kan? Iya. Itu. Jadi Belanda ya. Belanda kayak di Australia kan juga gitu. Ada khusus. Iya, kayak gitu. Bali katanya mau bikin. Bali tapi nggak ada khusus juga Mbak. Belum, iya. Tol baru yang mau dibikin itu ada apa lane untuk jalur sepeda. Jalur. Nah itu kan, jadi buat sepeda, buat pejalan kaki, terus ada yang pakai apa tuh, yang roda satu itu, atau pakai skuter, ya kan? Kan keren itu. Itu sebenarnya bagian dari mengagumi keindahan wajah ilahi. Nggak habis-habis ekspresi ucapannya apapun, esensinya keluar semua itu ilah itu. Selalu membuat terpesona, takjub, nggak habis-habis. Keren. Itu. Capek jadi hilang. Benar. Itu. Jadi hilang. Capek-capek udah ngeliat pemandangannya indah banget. Terbayar. Gitu. Tapi emang benar sih Romo, ketika ada orang yang nggak nyambung gitu, apaan sih gitu loh. Nah itu, iya, itu belum mulai jalan tuh. Dia belum, padahal sebenarnya menyadari saja bahwa setiap perjalanan kita kemanapun itu sebenarnya jalan spiritual. Kalau kita menyadari, pasti dia akan mengekspresikan dalam segala ucapan. Wah, cakep banget. Wah, keren banget. Aduh, Masya Allah. Subhanallah, gila bener. Gitu. Oh my God. Apa aja. Ekspresikan bisa aja. Tapi saya juga ngalamin dengan teman gitu. Yang ininya cool aja, apaan sih gitu loh. Nah, itu betul. Dia belum jalan, belum sadar. Ya tadinya kan kita mikir, oh ya dia nggak suka gitu kan. Iya. Ternyata ke sana ya perginya, Rom. Pasti semua saya yakin ngalamin ini. Dimanapun. Kalau kita sudah niatkan, bahwa setiap perjalanan itu perjalanan spiritual, ungkapan puja-pujian itu sudah terlontar. Tidak harus pakai bahasa subhanallah, alhamdulillah, tidak harus itu. Puja-pujian itu ekspresi spontan mengagumi kreasi Tuhan melalui tangan-tangan manusia. Nggak kebayang kan gereja yang di Milan itu, ini gimana bikinnya sih, kayak ditumpuk-tumpuk, benar-benar kan takjub, logam bisa begini, ini logam apa
tanah apa-apa. Bisa sekeras itu. Siapa yang ngajarin juga, ya kan? Pasti kita bingung gitu. Bawa bodoh aja nggak habis-habis. Buru-buru aja nggak bisa-habis. Nggak habis-habis. Itu. Gitulah. Kalau Tuhan sudah memberikan secercah cahaya dalam diri manusia, dia akan sadar sesadarnya betapa keagungan dan kelembutan itu sudah ada pada diri kita. Cuma kadang kita suka lalai. Nah itu, bagaimana supaya tidak lalai? Nah, 3 hal tadi yang terakhir itu. Di makalah ada itu yang saya berikan. Itu. Jadi memandanglah semua kehidupan yang kita saksikan dengan mata kelembutan, bukan mata penghakiman dan penghukuman. Itu yang paling utama. Jadi takjub, hilang capeknya. Orang ngelihat, lu niat amat lu naik sepeda sampai ke sana kemari, lu belum tahu aja enaknya kan gitu kan. Lu niat bang, ada yang kerjanya naik gunung dulu tuh, ada anak muda namanya Rafli, Purnama Rafli. Itu dia malas sekolah, dia malas kuliah, dia senengnya naik gunung, petualang. Dan dari situ dia menghasilkan uang. Mengendos tas, ransel, sepatu. Udah banyak followernya. Karena ikonik dan mengundang ketakjuban tempat-tempat yang, apalagi tempatnya yang ikonik yang belum banyak diketahui banyak orang. Ya kan, bayangkan dari cuma memenuhi ketakjuban kita, kesukaan kita naik gunung, berpetualang, bisa memberikan banyak kemudahan buat orang lain yang tadi yang nggak tahu jadi tahu tempat indah. Bisa juga mendatangkan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Gitu. Itu jalan spiritual juga yang dilakukan itu. Ada yang naik sepeda keliling dunia. Ada yang Agustinus Wibowo itu yang keliling Asia, Afrika, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur. Yang sampai dia nulis trilogi bukunya itu. Fotonya keren-keren. Gitu. Sampai dia bisa bahasa, tadinya kuliah di Cina, sekarang dia bisa bahasa Rusia, bahasa Afghanistan, dan sebagainya. Nanti saya kapan-kapan mau ngajak dia IG Live sama Agustinus itu. Pengalaman ke tempat konflik, dia nggak sadar ngetanya, dia ada di wilayah lagi perang negara itu. Sampai dipretelin dia, sampai ikut perang juga katanya. Keren. Itu nggak bisa dibayar dengan uang. Ya kan? Dibayar hanya dengan betapa indah ciptaan Tuhan itu di mana-mana dengan segala keunikannya. Nggak ada yang jelek ternyata. Sempurna semuanya itu. Nggak ada yang sia-sia. Jadi itulah sebabnya perjalanan spiritual kerap disebut sebagai jalan tengah. Dalam Al-Quran disebut khairul umur awsatuha. Jadi tidak terlalu menekan, tidak terlalu membebaskan. Konkretnya, apa saja yang terjadi saat ini, bukan yang kemarin atau bukan yang akan datang, itu senantiasa apa yang terjadi saat ini selalu dibawa kepada kesadaran. Gitu. Makan, minum, berdoa, mandi, berolahraga, nyetir mobil, sedang ngajar, dan lain-lain, atau sedang belajar. Marilah kita belajar menggunakannya sebagai bel, beduk, lonceng, yang menyadarkan kita untuk selalu memenuhi panggilannya. Memenuhi panggilannya itu artinya masuk ke jalan tengah. Sebagai poros, sebagai pusat dari alam semesta.
Gitu. Jadi kalau sudah biasa berada di tengah, biasa mensyukuri apapun yang terjadi pada kita dengan rasa syukur yang mendalam, maka jiwa-jiwa kita ini akan cepat pulang, bolak-balik kembali kepada puncak kesadaran itu. Gitu. Jadi walaupun ada yang bikin kita gelisah, gundah, resah, nggak akan bertahan lama. Dia akan kembali cepat ke jalan tengah, jalan ketenangan, jalan keheningan. Itu yang disebut khairul umur awsatuha. Itu yang disebut live in the here, in the now. Karena ada tuh bukunya kan, The Power of Now. Itu maksudnya. Jadi mensintesakan antara negatif dan positif menjadi holistik. Jadi siapa saja yang sudah melepaskan masa lalu dan tidak mengundang masa depan, ia akan menjadi anak-anak cahaya. Bahkan kalau semakin dalam, makin bersinar, dia menjadi cahaya itu sendiri. Sudah lebur. Gitu. Ada lagi? Nanti sesi sharingnya mestinya Mbak Ina itu. Yang saya kemana-mana. Pasti beda kan ketakjubannya. Kalau di NTB itu ya sekarang Mandalika ini bangun. Dulu yang duluan di Gili, ada 3 Gili itu. Gili Trawangan, Gili Meno, terus Gili apalagi satu itu. Itu nggak boleh ada kendaraan kecuali ini sepeda sama kuda, pakai andong kalau kita itu. Ya kan, bikin betah di situ. Trawangan atau gitu. Mana-mana. Kita bisa keliling pakai sepeda satu pulau. Indah sekali. Mau keliling, mau nyebur, lihat biota laut, cuma sebentar, paling 10 menit agak ke tengah, sudah melihat penyu, kura-kura, ikan macam-macam, binatang laut, dan sebagainya. Itu baru satu tempat. Kok bisa yang berdekatan tapi beda-beda keindahannya. Nggak habis-habis itu. Makanya dalam surat Ar-Rahman, hampir puluhan kali kita diingatkan, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Kemana saja kau menghadap, di situ ada aku yang begitu indah. Kenapa kau lihat yang penuh dengan kebencian? Karena hatinya masih tertutup dari keindahan wajah Tuhan yang menjelma dalam segala rupa. Saya punya pengalaman ini, Romo, kekiluan. Di mana tuh? Di Lampung. Nah iya, apalagi? Itu lihat lumba-lumba. Jadi kita setelah sholat subuh, kita naik perahu kecil itu ke tengah laut. Itu setelah Krio ya, dekat Krio kak, pantai yang ombaknya tinggi tuh? Wah, nggak ngerti deh. Kan di Lampung salah satu lautnya yang paling tinggi juga tuh bagi kalangan surfer. Kemarin belum lama baru diresmiin kejuaraan surfing dunia oleh Sandiaga Uno di Pantai Kriu kalau nggak salah itu. Itu yang menemukan waktu itu orang Perancis. Sama akhirnya dia menikah dengan orang sana, lakinya orang Indonesia. Akhirnya dia bikin penginapan, dia undang teman-teman yang penyinta surfing dunia. Kemarin bulan lama itu, bulan apa gitu.
Pantai Kriuk. Kriuk. Itu. Iya, itu sama. Nah, terus dia ke tempat yang tadi Mbak Adit bilang itu. Lumba-lumba kita naik perahu kan, perahu boat itu, dia di kiri kanan tuh lumba-lumba. Iya. Aduh, itu rasanya Romo yang Oh biasa iya, cuma lihat satu lompat ini iya, ada kali ratusan. iya, Oh, tapi si yang apa guide-nya juga bilang ini belum tentu loh ketemu gitu. iya, Jadi, benar. apa moga-moga sih ibu bisa ketemu. Iya. Kita naik perahunya tuh hampir 1 jam. Iya, Tengah laut itu dengan perahu kecil begitu, aduh nekat juga. Rasa mau di sudut tuh ya sama dia ya. iya. Banyak sekali, terus aduh kayak udah deh, itu luar biasa itu. Yang biasanya kita cuma nonton di TV kan, Heeh. di dokumenter, di National Geography, ya kan. Ini tiba-tiba real di samping Kiri kita. kanan, depan, belakang semua tuh Nah, iya. aduh gimana ya? Aduh, Iya. Tuhan, ya Tuhan. Gitu. Ciptaan. Ada YouTuber yang paling sering itu ada satu, Stevenson, dia dari Norwegia, dia punya villa di Mandalika ya, di Lombok. Ada satu lagi dia baru keliling apa namanya, dari Jawa ke Sumatera, namanya lupa saya, Hansen kalau nggak salah, dia naik motor. Itu cek di YouTube itu keren-keren semuanya, dan dia videonya juga bagus. Jadi yang orang banyak nggak ketahui, dia dapat tuh momen itu. Sampai banyak yang menyarankan ini harusnya jadi duta pariwisata nih. Sayangnya bule gitu kan. Akhirnya dia ngundang semua temennya untuk datang ke Lombok, ke Sumatera, ke Aceh, kemana-mana. Karena kecintaannya pada keindahan Indonesia. Nggak habis-habis, saya kagum. Cuma satu, semuanya pada ngomong. Masih nggak bisa budaya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang paling susah di Indonesia. Nggak susah sih, belum tegas gitu. Didisiplinkan para penduduknya itu. Dan ini toilet di tempat-tempat public area yang belum. Yang itu lain yang sudah. Itu yang saya selalu kritik gitu. Iya, betul Ibu. Teman saya mau ke Toba nih tanggal berapa ya, 5, 6, 7 mau membangun untuk MC toilet modern di sana. Iya. Di mana? Danau Toba. Iya, jangan kencing ke Danau Toba. Ntar penunggunya pada ngamuk. Ya, pada mati biotanya. Tapi itu kebersihan itu tuh memang masih jauh kita. Jauh kita ini. Jangankan di gunung gitu kan, di kota besar aja masih kayak gitu, yang sudah ada peraturannya, ya kan? Iya, kemarin ke Baduy itu juga gitu orang-orang. Iya, si jorok. Di Bukit Tinggi itu terkenal dengan kota turis untuk Sumatera Barat, tapi dengan joroknya. Saya pernah kenal dengan salah satu bupati, saya foto itu, saya kasih dia fotonya, tapi tidak lama kemudian dia bersihin. Iya, itu yang untuk hal itu kita, padahal jargonnya di mana-mana, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya kan? Tapi belum dipadankan dalam laku hidup keseharian. Kayak gitu. Padahal itu cermin. Oh, pasti punya cerita macam-macam. Dituliskan bisa jadi satu buku pengalaman itu, grup pengajian hafarat. Beneran. Nanti tinggal dipoles dengan bahasa bahasa spiritual gitu. Pengalaman biasa aja dituliskan, melihat ini ya, membuat hati gimana, ekspresinya gimana. Baru kalau mau supaya kayak pengalaman spiritual benar-benar, orang sekarang kalau nggak ada ayat, nggak ada apa kan agak gerah kan. Tambahin ayat, tambahin hadis, jadi. Ya, ide bagus, Romo. Iya, 31 orang di sini. Pasti itu pengalaman yang keren-keren kan. Kunjungi tempat-tempat yang berbeda. Ditambah foto-foto. Bu Tina biasanya tuh juga. Apalagi yang jalan-jalan dulu kan Bu Tina ini.
Tina, Mbak Tina. Iya, Mbak Tina. Apa foto-fotonya dan sebagainya. Kalau begini, kita-kita aja. Tapi kalau kita bukukan, link kita masing-masing, 31 orang punya grup WA 5 saja, nggak usah 10. Bisa kita inspirasi kita yang kita tuliskan ini bisa menginspirasi tidak hanya sekeliling kita, tapi dari banyak komunitas kan akhirnya. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Battuta ketika dia keliling dunia. Dia mempelajari budaya, karakter hidup masyarakat setempat, keindahan alamnya, segala macam. Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. 2 orang di dalam sejarah Islam, para petualang pertama. Itu. Bagian dari perjalanan spiritual sebenarnya. Baru paham, Romo. Iya. Baru paham bahwa itu ternyata perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual, tidak ada perjalanan yang bukan perjalanan spiritual. Semua perjalanan spiritual. Cuma kitanya ada yang sudah sadar, ada yang belum sadar. Kalau belum sadar, perjalanan itu jadi biasa aja. Kalau yang sadar, baru ngelihat pintunya saja, gitu udah. Ya kan? Baru ngelihat tugu. Iya, baru ngelihat tugu itu di tengah-tengah itu. Simpang 5. Udah, oh gila bener ini. Baru ngelihat tugu di Jogja, ini nembus ke sana, ini nembus ke sini. Kayak jadi, makanya titik nol kan di situ. Makanya tugu. Setiap wilayah begitu loh. Di Amerika, monumen nasional, kan itu jadi sentralnya. Kesana arah sini. Gitu. Maka menunjukkan kepada satu. Monas juga begitu. Di Vatikan juga gitu. Di setiap wilayah itu menjadi cikal bakal, asal muasal kejadian dari yang Maha Satu. Dari situ kemudian hidup beranak pinak, ada di wilayah selatan, Jogja, utara, timur, barat, gitu. Makanya selalu ada satu monumen lurus menandakan kemanunggalingan, kebersatuan. Romo? Ya. Saya mau sharing juga deh sedikit. Nah, iya Mbak Tina. Oh enggak. Saya dulu mahasiswa di Jepang. Yes. Terus orang Jepang kan tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Yeah. Ateis kan, mereka ada yang Shinto, ada yang ateis gitu. Terus ya saya namanya juga masih mahasiswa, agamanya juga mungkin belum dalam, masih jauh lah gitu ya. Jadi mereka itu kan apa sih artistik sekali kan? Iya. Yeah. Jadi kadang-kadang ke pameran Ikebana. Iya. Yeah. Ikebana itu kan yang bunga yang dirangkai. Bunga dirangkai. Sangat indah. Jadi saya kalau ke pameran gitu saya lihat, wah bagus ya. Tapi apa keluarnya hanya gitu aja, bagus ya. Sementara ini ada 2 ibu-ibu yang melihat sampai bisa 15 menit tuh. Iya. Ngelihat itu indahnya, bentuknya, warnanya, kombinasinya, pujiannya tuh banyak sekali. Sementara saya tahu itu bagus, tapi keluarnya cuman bagus ya, gitu aja. Karena belum sadar dulu. Itu masih jauh sekali ya. Ya itu aja. Jadi saya pikir orang yang nggak beragama pun, yang nggak percaya adanya Tuhan, itu bisa merasakan ya. Itu gimana tuh ya? Ya karena itu kan kesadaran itu kan universal. Jadi agama itu kan cuma sebagai kendaraan. Boleh pakai agama,
boleh tidak pakai agama. Asal kita bisa sampai pada kesadaran itu. Karena setiap manusia punya fitrah yang sama. Yaitu nilai-nilai universalitas keilahian berupa ketakjuban atas keindahan. Itu kan fitrah. Ya. Itu dalam bahasa Islam, ketakjuban akan keindahan disebut ilah. Makanya Allah Akbar. La ilaha illallah. Nggak ada yang lain kecuali dia. Itu kalau pakai bahasa Islam. Dengan bahasa yang lain, ya bisa juga. Semuanya bisa. Cuma lebih mantap kalau kita pakai, nggak juga sih, nggak juga bisa dibilang lebih mantap. Jadi dari manapun kita berjalan, memakai kendaraan apapun yang kita gunakan, asalkan kendaraan itu bisa menghantarkan kita kepada sumber keindahan sampai mengagum-ngagumi, Ya. itu jalan spiritual. Jadi nggak harus Beragama. Orang yang beragama ya. Iya. Ada kesadaran. Iya. Ada satu lagi cerita. Saya pernah di Swiss juga. Musim dingin, salju dong. Walaupun sudah berumur, tapi kalau turun salju langsung rasanya tuh kayak anak-anak lagi. Wah. Iya, senangnya susah ngungkapinnya. Iya, terus ada keponakan yang datang dari Indonesia. Kita kan, mumpung musim dingin, mau diajak ke gunung biar lihat salju. Males. Kita sediakan waktu. Kita antar dia ke sana, sampai di atas dia cuman kayak di lemari es aja ya. Aduh, rasanya kayaknya kita tuh udah menyediakan waktu, kesempatan dan sebagainya mau bikin dia seneng, kok tanggapannya hanya segitu ya. Jadi ya Allah, ini seindah gitu, dia cuman kayak di lemari es aja ya. Rasanya kayaknya gimana gitu. Dari situ kita bisa ngambil pelajaran bahwa perjalanan ekspresi spiritual orang beda-beda. Dia baru sebatas itu, tapi bagi orang yang sudah ekspresinya, perjalanannya dia sudah mulai sadar, gitu, ekspresinya pasti lebih dalam. Iya kan? Betapa jadi sifat kekanak-kanakan kan innocent. Iya kan? Dan betah berlama-lama kepada hal-hal yang sederhana. Betul. Tapi kesederhanaan itu memunculkan ketakjuban. Ya kan? Apa sih yang bikin kita takjub? Pohon yang ada di tengah, di depan alun-alun ya, di depan kesultanan, yang katanya kalau kita ngelihat yang nggak fokus bisa kita kesasar gitu kan? Apa yang bikin indah? Cuma pohon, ya kan? Tapi kan karena satu, boleh jadi karena kita sudah membaca cerita di balik itu yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun pohonnya. Kedua, disitulah tempat bernaung dulu ya orang-orang satria bahasanya, para guru gitu kan, yang mengajarkan murid-muridnya di bawah pohon yang rindang itu. Vibrasi orang-orang soleh, orang-orang satria ya zaman itu. Apa istilahnya itu kalau yang bikin keris itu apa istilahnya? Empu. Empu gitu kan. Empu, Ki Ageng dan sebagainya. Itu yang membuat mereka juga mengkondisikan ini tempat berbagi cahaya, berbagi ilmu dari dulu. Ya berasa sampai sekarang. Aura positif energinya itu, aura sakralnya itu seperti itu. Jadi nggak asal-asalan. Ka'bah kenapa jadi pusatnya itu? Karena disitulah semuanya. Ya, makasih Romo. Ya, keren Mbak Dina. Ada lagi? Sudah mau jam 4. Mudah-mudahan membawa inspirasi buat kita semua ini. Supaya makin serius menapaki jalan spiritual.
tidak tergesa, tapi juga tidak instan. Jalani aja sesuai kuasa dan kehendak ilahi. Sepertinya sudah tidak ada. Ya. Oke. Kalau gitu, mudah-mudahan. Intinya apa, Romo? Nah, intinya saya bingung. Oh, intinya Tuhan itu maha indah, intinya gitu kan. Dan keindahan itu bukan hal yang susah sebenarnya, bukan yang rumit-rumit. Keindahan, keagungan Tuhan ini bukan satu hal yang rumit atau yang membuat kita harus susah payah gitu kan. Susah payah bukan berarti ngoyo ya gitu, tapi lebih kepada bahwa dengan berjalan ke dalam diri kita akan menemukan esensi yang sejati. Dengan mendapatkan kesadaran esensi yang sejati, kita mampu mendengar suara ilahi, inner voice bahasanya gitu. Jadi sisi-sisi hebat dalam diri kita ini bisa kita rasakan, yang pada akhirnya kita menemukan yang selama ini kita cari-cari. Oh, bukan di luar ternyata. Dia sudah ada di dalam sejak dulu. Tapi karena kita sadar yang baru sekarang, nggak apa-apa juga daripada nggak menemukan sama sekali. Ya kan? Yuk kita berjalan, memasuki, menapaki perjalanan ke dalam diri dengan kelemah lembutan, dengan Rahman dan Rahim, dengan penuh harapannya, berharap ridho Allah, bukan mengharapkan dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.